Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas belajar bahasa Inggris secara mandiri, belajar TOEFL, IELTS, kemudian grammar, kosakata, dan sebagainya. Bagi yang belum kenal, saya dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Saya tidak bosan mengucapkan terima kasih atas support adik-adik sekalian terhadap channel ini, sehingga sudah lebih dari 100 ribuan subscriber dan mendapatkan silver play button. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja melanjutkan materi tentang belajar kosakata. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan kosakata adalah bagian penting dari belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Dan kita mesti tahu cara belajar kosakata yang benar, yang dipelajari tidak hanya sekedar makna kata, tapi juga harus jenis kata, ejaannya seperti apa, fungsinya dalam kalimat, kemudian maknanya dalam konteks kalimat. Judulnya di sini The First 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Unitnya unit ke-30 diambil dari buku Paul Nation, ya, seorang pakar bahasa Inggris yang sudah meneliti ribuan kata pertama yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita belajar kata nomor 581 sampai 600. Jadi ada 20 kata. Tapi sesungguhnya kita juga mempelajari kata-kata yang lain. Sehingga dalam satu kali pertemuan yang 20 menit lebih ini, itu adik-adik mempelajari ratusan kata. Nah, karena caranya mempelajarinya sudah benar, maka insya Allah bisa dipahami dengan cepat karena juga ada latihannya. Oke, kita langsung mulai saja. Nomor 581 itu kata above. Above itu adalah preposisi. Nah, maknanya di sini kalau dia preposisi berarti kata sesudah above adalah kata benda. If something is above, it is at higher level than something else. Jika sesuatu itu above, di atas, berarti ia ada pada level yang lebih tinggi dari sesuatu yang lain. He straightened the sign that was above the crowd. Dia melanjutkan tanda tersebut di atas, was above the crowd, di atas para penonton. Ahead adalah head verb. If something is ahead of something else, it is in front of it. Jika sesuatu itu ahead dari sesuatu yang lain, maka berarti dia di depannya. Ahead itu artinya di depan. The blue car drove on ahead of us. Mobil biru itu melaju di depan kita atau di depan kami. Amount, ini sudah dipelajari dalam soal TOEFL, adalah kata benda. Amount is how much there is of something. Amount itu adalah seberapa banyak sesuatu itu ada. Can I use my card to pay for the entire amount? Bisakah saya menggunakan kartu saya untuk membayar jumlah semuanya? Jadi amount artinya jumlah. Belief di sini pakai F dan dia fungsinya sebagai noun. A belief is a strong feeling that something is correct or true. Belief itu adalah perasaan yang kuat bahwa sesuatu itu benar. A preacher or a priest should have a strong belief in God. Para pendeta ya harusnya memiliki keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan yang kuat, ya. Center adalah noun. The center of something is the middle of it. Center dari suatu itu berarti di tengahnya. Jadi center itu pusat. Pusat dari suatu berarti letaknya di tengah dari suatu itu. The center of a dartboard is the most important spot. Jadi pusat dari papan yang bulat yang ada kayak target itu, untuk melemparnya pakai jarum itu, ya, adalah bagian yang paling penting. Common, adjective. If something is common, it happens often or there is much of it. Jika sesuatu itu common, berarti terjadinya sering sekali dan jumlahnya banyak. Jadi
Common itu artinya umum. It is common for snow to fall in the winter. Suatu hal yang umum, yang lazim, bahwa salju itu to fall, munculnya di musim dingin. Cause. Nah, cause di sini perhatikan fungsinya sebagai verb bukan sebagai noun. Jadi cause bisa maknanya verb, bisa maknanya noun. Nah, untuk maknanya verb to cause is to require expenditure or payment. To cause itu artinya mensyaratkan pembayaran. This designer shoes cost more than the regular ones. Jadi sepatu desainer ini makan biaya lebih dari sepatu yang biasa. Jadi kalau cost saja yang non maknanya biaya, kalau ini bernilai ya. Demonstrate adalah verb. To demonstrate something is to show how it is done. Mendemonstrasikan sesuatu artinya memperlihatkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan. She demonstrated her plan to her coworkers. Dia mendemonstrasikan rencananya kepada teman-teman sekerjanya. Different, adjective. Different describe someone or something that is not the same as others. Different menggambarkan seseorang atau sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Jadi different ini sama maknanya not the same, tidak sama. Each of my sisters has different hairstyle from one another. Setiap saudara perempuan saya memiliki gaya rambut yang berbeda dari yang lainnya. Evidence adalah noun. Evidence is a fact or thing that you use to prove something. Evidence adalah satu fakta atau benda yang Anda gunakan untuk membuktikan sesuatu. Use the picture as evidence that UFOs are real. Dia menggunakan foto atau gambar sebagai bukti bahwa UFOs itu adalah nyata. UFO ini singkatan dari Unidentified Flying Objects. Honesty. Kata benda, honesty means the quality of being truthful or honest. Honesty artinya kualitas dari kejujuran atau kebenaran. A courtroom should be a place of honesty. Ruang pengadilan itu harusnya sebuah tempat kejujuran. Idiom. Idiom adalah noun. An idiom is a phrase with a meaning different from its word. Idiom itu adalah sebuah kelompok kata atau frase yang maknanya berbeda dari kata-kata aslinya. Contohnya, the idiom when pigs fly means that something will never happen. Jadi ungkapan, idiom itu ungkapan ya, ketika babi terbang, itu artinya sesuatu tidak mungkin terjadi. Independent. If something is independent, it is not controlled by something else. Jika sesuatu itu independen, artinya sesuatu itu tidak dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Jadi dia bebas, merdeka. She chose to live an independent life in the country. Dia memilih untuk menjalani hidup yang bebas di negara tersebut. Inside itu adalah noun. Inside means the inner part, space or side or something. Inside itu artinya bagian yang lebih dalam atau ruang yang lebih dalam atau ya sisi yang lebih dalam dari sesuatu. The inside of the box was empty. Isi dalam kotak itu kosong. Jadi dalam kotak itu kosong, gak ada isinya. Master adalah noun. Master is person who is very good at something. Master itu orang yang hebat di suatu bidang. My brother is master of taekwondo. Kakak laki-lakiku adalah seorang master. Seorang yang hebat di bela diri taekwondo. Memory adalah noun. A memory is something you remember. Memori satu yang Anda ingat.
The memory of my first time in the city will always be the best. Memori waktu pertama kali saya di kota ini akan selalu menjadi yang terbaik. Proper itu adjective. If something is proper, it is right. Proper itu artinya benar ya, sesuai. It is not proper to throw your garbage on the road. Tidak baik, tidak benar melempar atau membuang sampah di jalan. Scan. Verb to scan something is to look at it very carefully. Men-scan sesuatu itu artinya melihat sesuatu itu dengan hati-hati. You must scan each person closely. Kamu harus memperhatikan setiap orang itu secara lebih dekat. Section atau seksi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, a section is a part of something larger. Section itu artinya bagian dari sesuatu yang lebih besar. The green section of the graph is the most important part. Bagian hijau dari grafik itu adalah yang bagian paling penting. Terakhir, surface adalah noun. The surface of something is the top part of or outside of it. Surface itu sesuatu yang bagian atas atau bagian luar dari sesuatu. Jadi permukaan ya. Permukaan bulan itu sangat kasar. Oke, demikian kosakata hari ini. Silakan kerjakan latihannya. Ini section ini misalnya part gitu kan. Inside berarti inner part. Kemudian proper berarti correct, benar ya. Different, not the same, dan seterusnya. Coba jawab dengan cepat ya, Dedek. Nanti cek di kunci jawabannya di deskripsi. Ini juga, is his picture above mine? Nah, apakah gambar fotonya di atas gambarku? Ya, this much higher, ya, above lebih tinggi. Jadi kalau pertanyaan ini jawaban yang paling tepat yang mana, kira-kira seperti itu. Nah, bagian terakhir adalah cerita. Judulnya Cats and Secrets. Kucing dan rahasia. In English, dalam bahasa Inggris itu ada ungkapan umum, yaitu let the cat out of the bag. Biarkan kucingnya keluar dari tas. It means to tell a secret, artinya menceritakan suatu rahasia. But where did this idiom start? Dari mana asal dari idiom ini? It came from a section of England. Itu berasal dari salah satu bagian dari salah satu tempat di Inggris. Long ago, dulunya people there went from town to town to sell things like vegetable, clothes, and pigs. Dulunya orang di sana itu pergi dari satu kota ke kota lain untuk menjual barang-barang seperti sayur, pakaian, dan babi. They had strong beliefs about honesty. Mereka punya keyakinan yang kuat mengenai kejujuran. They didn't like lying. Mereka nggak suka bohong. One day a man went to a section center to sell things. Suatu hari ada seorang pria yang pergi ke pusat di tempat tersebut untuk menjual barang-barangnya. I have a baby pig for sale. It won't cost much. Saya ada bayi babi untuk dijual, harganya tidak mahal, katanya. He held the animal above his head. Dia memegang hewan itu di atas kepalanya. His style was different from honest people's style. Nah, gayanya itu berbeda dari gaya orang-orang yang jujur. He was a master. Dia itu seorang master. Artinya hebat sekali. Pakar ya. Of tricking people, dalam menipu orang dan berbohong. A woman named Beth, can he speak?
Seorang wanita bernama Beth memperhatikan baik-baik babinya. He offered her pig for one gold coin. Lalu dia menawarkan pria tadi menawarkan si Beth itu babi tersebut dengan harga 1 koin emas. That was a very small amount. Itu jumlah yang sangat kecil. Beth gave him the coin. Lalu Beth memberikannya koin tersebut. He put in his pocket. Pria itu masukkan dalam kantongnya. He walked ahead of Beth to get the pig. Dia berjalan ke arah Beth untuk mendapatkan babi. He gave her a clothes bag and said, dia memberikan si Beth itu sebuah tas yang tertutup dan mengatakan, here's your pig. Ini babimu. He then left very quickly. Dia kemudian pergi dengan cepat. Beth looked at the back surface. Beth melihat pada permukaan tas itu. It was moving. Bagian atasnya bergerak-gerak. She opened it to let the pig out. Dia membukanya untuk mengeluarkan babi itu. A cat was inside. Ternyata di dalamnya adalah kucing. He tricked me. Dia menipuku. That isn't proper. Itu tidak benar. Kata si Beth tadi. Later, the man returned to trick more people. Kemudian, pria tadi itu kembali untuk menipu lebih banyak orang. Beth saw him and the memory of the cat came back. Beth melihat dia dan kenangan mengenai atau ingatan mengenai kucing itu muncul lagi. She told her friends, dia mengatakan pada teman-temannya, kemudian they stop him, lalu mereka menghentikan dia. But no one knew what to do next. Tapi tidak seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan. Someone said, seseorang mengatakan, we need an independent and fair person to decide that. Kita butuh seseorang yang adil, yang bebas untuk memutuskannya. They went to the judge. Mereka pergi ke hakim atau juri. Judge, hakim ya. Beth told him about the cat in the bag. Lalu Beth menceritakannya. The judge said, is there any evidence? Hakimnya bertanya, ada buktinya? Can you demonstrate how he did it? Bisa kamu demonstrasikan, perlihatkan bagaimana dia melakukannya? Look in his bag. Silakan lihat di dalam tasnya, said Beth. Lalu dia membuka tas itu dan mengeluarkan kucingnya dari tas. They learn the man's secret. Mereka mengetahui rahasia pria itu. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. That's how the idiom let's cat. Itulah asal muasal dari ungkapan let the cat out of the bag. Oke, berikutnya ada soal latihan berdasarkan teks tersebut. Demikian pelajaran kosakata kita hari ini, kosakata 581 sampai kosakata yang ke-600. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.